Sekarang kita lanjutkan untuk tipe data. Jadi setelah perkenalan awal dengan suatu database, bagi kalian yang belum mengetahui database, sekarang kita lanjutkan dengan tipe data yang ada di dalam database. Terlebih lagi, di sini kita akan fokus. Di sini kita fokus menggunakan SQL, bukan NoSQL. Jadi ada beberapa tipe data. Ada tipe data untuk numeric. Numeric itu untuk angka. Jadi untuk numeric sendiri ada ada integer, ada int, ada integer, lalu juga ada small integer, ada big integer, ada decimal, ada numeric, ada float, ada real, ada double. Nah, sebenarnya apa sih perbedaannya ini? Jadi ada beberapa perbedaan dalam fungsional database-nya. Untuk numeric sendiri kita sudah tahu dan kita tentu saja sudah kenal. Untuk numeric berarti angka. Nah, tapi angka sendiri itu ada beberapa jenis angka. Ada angka pasti yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan juga ada beberapa angka yang tidak pasti. Uh, kita sebut saja dengan float. Kita biasa bukan sebut saja ya. Kita sebut biasanya dengan float. Ada 0,1, 0,2, 0,3, 0,30, 0,51, 0,589, dan seterusnya. Nah, untuk angka-angka ini berbeda antara numerik dan juga yang di float di sini, yang di desimal, sorry. Jadi ada float, ada desimal, ada numerik dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya penggunaannya apa perbedaannya? Menggunakan integer, menggunakan yang lainnya. Yang pertama, untuk tipe data yang angka, numerik ini jangan dihapus ini. Nah, untuk data yang numerik, dia bisa dijumlah. Nah, jadi kita bisa menjumlahkan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Jadi kita kan bisa menjumlah nih, misalnya satu ditambah satu, satu ditambah satu sama dengan dua di sini, ya kan? Nah, ketika dalam suatu database, dalam suatu tabel, kita memiliki data misalnya di dalam satu tabel, misalnya nih kita memiliki data di sini. Dalam suatu tabel kita memiliki data, ada data siswa, misalnya di sini nomor, terus kecil banget, ada angka atau misalnya nilai, lalu di sini ada nama siswa. Atau kita tidak menggunakan data siswa ya nggak apa-apa lah. Yang lain lah misalnya eh, jangan waktu ya, apa ya? Misalnya nilai, terus di sini ada bukan nama siswa. Apa ya namanya ya? Ya, kita buat nama nama pegawai aja lah di sini. Ini biar makin gede. Kasih 4 dulu. Nah, di sini misalnya nilainya 12, siswa kedua 54, siswa ketiga 98. Nah, di sini kita bisa menjumlahkan semua yang ada di sini. Kita bisa menjumlahkan 12 ditambah 54 ditambah 58. Komputer akan menganggapnya ini sebagai nomor jika ini di-assignmentkan sebagai integer. Nah, jadi kita bisa menggunakan nanti sum. Nah, jadi kita bisa menggunakan sum untuk menjumlahkan, atau kita juga bisa menggunakan select. Jadi nanti menggunakan select lalu count tabel. Nah, jadi nanti misalnya di sini ada dua nilai, nilai A. Nah, ini nggak usah terlalu dipahami juga, nanti pasti ketika baru menyentuh database pasti akan bingung jika memahami ini. Nah, ini sebagai sheet set basa-basi aja. Misalnya nih ada nilai A di sini. Nah, nilai A kita bisa menggunakan select nilai from tabel, terus nilai B. Ini kita juga bisa menggunakan select from tabel. Ini kita bisa menjumlahkan nilai antara A dan juga B. Karena apa? Karena tipe datanya di sini adalah numeric. Jadi entah itu integer, entah itu float, entah itu boolean, dan lain sebagainya. Terus apa sih perbedaannya? Ya, perbedaannya adalah kalau misalnya dia float, kalau misalnya data kalian yang
nanti ada, itu berupa pecahan bilangan desimal, dia tidak akan bisa di-assignmentkan sebagai integer. Nah, meskipun kalian datanya 0,1, 0,2, dan lain sebagainya, ketika kalian assignmentkan tabel tipe datanya integer, maka 0,1 ini akan menjadi 0, 0,2 akan menjadi 0, 0,30, 0, 0,5 karena dia mendekati 7, dia lebih dari 5, maka dia akan diassignmentkan sebagai 1. Terus 0,589 dia akan diassignmentkan sebagai 1. Nah, jadi datanya ini, ketika kalian salah dalam memberikan tipe data, ketika data kalian ada pecahan, tapi kalian memberikan tipe datanya integer, maka data kalian akan menjadi seperti ini, menjadi susah. Terus kalau misalnya kalian sudah bisa atau terbiasa menggunakan Excel, nah kalau di Excel kan bisa di round nih, tinggal di round aja. Nah, berbeda. Di dalam database itu tidak seperti itu. Itu tidak bisa kalian roundkan. Kecuali data awalnya itu float, terus kalian ekspor menjadi Excel, terus kalian roundkan, terus kalian roundkan kembali, kalian ulangi, itu bisa. Nah, jadi harus berhati-hati dalam pemilihan data ini. Terus juga hati-hati ketika di RD Plus, ini di RD Plus tadi pada video sebelumnya, ini kan ada beberapa tipe data nih. Ada integer nih. Nah, bisa aja kalian salah mengassignmentkan tipe data di sini, kalian gunakan char di sini. Nah, ketika menggunakan char, meskipun data kalian yang masuknya 1, meskipun data kalian nanti angka, berupa angka, sorry, mana? Ketutupan. Nah, meskipun berupa angka, kayak 12, 54, 98, nah, meskipun berupa angka, di sini dia tidak akan bisa dijumlahkan. Misalnya nih, nilai A. Kita buat nilai A ini from tabel pegawai, atau kita limit aja, kita ambil 1 nanti, misalnya nilai A ini kita ambil 12 gitu ya. Nilai A 12, meskipun nilai A kalian isinya 12, tapi ketika string, dia nganggapnya dia gini. 12-nya itu gini. Jadi ada petiknya di sini. Nah, seperti ini. 12-nya seperti ini. Dan nilai B, meskipun kalian ambil 54, dia ada petiknya 54, seperti ini. Dia tidak akan bisa ditambahkan. Meskipun kalian akan paksakan untuk menambahkan, mungkin dengan proses yang banyak dari PHP atau Node.js atau Go dan lain sebagainya, dia jika ditambahkan, dipaksa ditambahkan, C, jadi kalau dia dipaksakan ditambahkan, hasilnya akan menjadi ini. Oke, berarti A ditambah A ditambah B berarti 1254. Nah, ini namanya penjumlahan string. Jadi yang ditambahkan bukan integernya, tapi stringnya. Nah, seperti itu. Jadi akan menjadi 1254, padahal yang harusnya kalian inginkan jika menambahkan suatu jumlah, suatu angka, yang kalian inginkan kan 12 ditambah 4 itu berapa kan? 66, ya kan? Nah, tapi kalau misalnya dia tipikal tipe datanya string, dia akan menjadi ini 1254. Dia bukan menjadi 66 seperti harapan kalian. Oke, terus yang ketiga yang biasanya digunakan, yang banyak digunakan adalah double. Jadi double, untuk tipe data double ini, tipe data float, meskipun dia menggunakan ini ya, meskipun dia menggunakan angka koma, angka di belakang koma, float itu angka di belakang komanya kalau nggak salah maksimal itu 8. Nah, jadi kalau misalnya kalian ingin menyimpan data seperti Pi, nah, jadi kalau kalian ingin menyimpan data nilai seperti Pi ini kan banyak banget kan. Nah, di sini kita menggunakan double. Jadi, float itu maksimal, misalnya angka 0, sorry. Kalau Pi 3,14, nah, di sini berapa? 3,14, 15, 965, 265, 15, 9, 265, kita aur aja ya. Nah, ini maksimal angka di belakang 0 ini 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, angka di sininya dia akan error. Karena dia tidak bisa merekod untuk data yang lebih besar. Sedangkan kalau double, ini dia bisa lebih besar.
Dan juga integer ini ada juga angka maksimalnya. Integer ini angka maksimalnya kalau nggak salah 1024 kalau nggak salah, atau bisa lebih besar ya. Nah, kalau misalnya kalian punya data seperti angkanya 15 miliar. Nah, saya pernah mencoba dalam suatu case ada penjumlahan angka yang menjumlahkan 15 miliar ditambahkan 27 miliar. Ketika saya hanya menggunakan integer biasa, dia tidak bisa. Ada dua cara. Cara pertama, kita melakukan preprocessing pada datanya. Cara kedua, kita membuat tipe data yang lain, yang yaitu menggunakan big integer. Nah, big integer ini, big integer ini bisa memproses data yang lebih dari 15 juta. Saat itu saya menemukan case seperti itu. Oke, kembali lagi ke double tadi. Kalau double itu bisa dia buat angka lebih banyak daripada float biasa. Nah, tapi juga ada batasannya untuk double ini. Saya sedikit lupa untuk batasan double, tapi intinya dia lebih banyak dari float. Oke, kita lanjut lagi. Tadi udah integer, udah integer. Ini hampir sama. Ada yang menggunakan integer, ada yang menggunakan serial. Itu hampir sama. Lalu ada small itu lebih kecil size-nya. Ada big integer, tadi saya juga sudah bilang. Ada desimal, ada numeric. Ya, tadi saya juga bilang untuk desimal dan numeric ini terkadang dipakai di Postgre. Ada yang menggunakan ada yang menggunakan float, ada beberapa SQL yang menggunakan desimal. Saya agak lupa sih. Jadi mungkin next video akan saya bahas lagi. Float sudah, double sudah, lalu kita lanjut ke bagian teks. Jadi untuk karakter atau string itu ada char, ada varchar, ada teks, ada enchar, ada envarchar. Nah, bedanya itu apa sih antara char? Nah, ini udah ya, ini udah tak coret aja. Bedanya apa sih antara char, ada varchar, ada teks, ada enchar, ada envarchar. Nah, bedanya ada di sini. Nah, ini nih. Nah, balik tadi karakter itu seperti ini. Jadi karakter itu kata-kata yang biasanya kita gunakan. Oke, kita pindah ke atas. Karakter itu ada A, ini biasanya kita ketahui. Nah, untuk karakter sendiri A sampai Z itu kalian bisa menggunakan char. Kalian bisa menggunakan karakter biasa yang char n. Ya kan ada char n, ada varchar. Nah, untuk karakter A sampai Z jika hanya huruf kalian bisa menggunakan char saja. Tapi ada beberapa karakter yang memang dia membutuhkan spesialisasi seperti nama saya adalah. Di sini karakter seperti ini dia memiliki spasi. Ketika suatu karakter memiliki spasi, dia sudah menjadi unik. Sorry, bukan unik. Dia sudah menjadi varchar. Varchar itu ada yang bilang variabel karakter. Nah, kalau variabel karakter, ini kan berarti ada spasi, terus ada petik. Seperti jika kalian ingin menulis SAI, itu kan ada petik. Nah, dia tidak bisa menggunakan char. Ketika kalian hanya menuliskan seperti laki atau perempuan atau kelas, nah ini kan each of them, setiap dari mereka itu hanya satu karakter dan dia berupa huruf saja. Mungkin ada beberapa database yang bisa misalnya seperti ada petiknya ini, SAI, dia uh, bisa menggunakan char, tapi di Postgre saya beberapa kali error. Jadi untuk yang ada karakter-karakter seperti itu bisa menggunakan varchar untuk amannya. Lalu yang selanjutnya, untuk case kita di email dan juga password. Tadi kita menggunakan nama. Oke, ini kita gunakan integer lagi. Untuk nama, kita gunakan username, email, dan juga password. Itu dia menggunakan varchar. Kenapa sih? Karena untuk email sendiri kan ada mail@gmail.com. Nah, di sini ada dot dan juga ada @ dan dot di sini dia sudah termasuk bukan rangkaian dari bukan rangkaian dari huruf. Gampangnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada beberapa simbol-simbol dan unik,
Di sini kita amannya pakai varchar aja. Nah, itu juga untuk nama SAI itu kan ada petiknya, terus juga eh, misalnya ada beberapa nama lagi seperti Maksum, ada petik-petiknya, ada beberapa nama yang menggunakan petik. Jadi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk mengisikan namanya tanpa petik, karena kembali lagi ke user experience. Ketika orang itu tidak tahu bagaimana sistem kita dan kita paksakan, maka itu akan menjadi suatu masalah bagi sistem kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan ribuan user untuk cocok kepada kita, tapi kita cocok dengan mencocokkan diri kita dengan user yang banyak itu. Makanya kita menggunakan varchar di sini. Begitu juga dengan password. Misalnya ada yang menggunakan password titik 123 tanda tanya pagar 81. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa password yang unik. Kita tidak bisa menggunakan char di situ karena ini unik. Unik untuk passwordnya. Oke, mungkin itu saja untuk uh, pengantar kedua. Pengantar kedua. Setelah ini selanjutnya kita akan belajar tentang korelasi, bukan korelasi, korelasi mah diagram relasi antar tabel satu dan tabel lainnya, dan juga nanti untuk di skematik. Oke, terima kasih agar tidak terlalu panjang dan bisa diupload. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.